Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Samuel Indrawan dan kali ini saya ingin membahas tentang komunitas seni rupa virtual ya. Di sini saya mengambil komunitas seni rupa virtual yaitu @artworld yang cukup terkenal di Instagram, ya kan? Nah, cukup terkenal di Instagram. Saya sendiri juga ikut follow. Nah, Artworld itu apa sih? Nah, Artworld itu komunitas edukasi menggambar yang menggunakan platform blog internet yang juga menggunakan sosial media seperti Instagram dan YouTube sebagai sarana promosi saja. Nah, terus ada estimasi anggota mencapai 80.000 anggota. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menonton video tutorial, terus ada praktik menggambar yang progresif sesuai tingkat kemahiran, kemudian diberikan masukan langsung oleh teacher atau pengajar di sana juga. Nah, terus pembentukan komunitas ini dilandasi oleh keinginan untuk mengajar menggambar dengan metode yang interaktif. Ini ya. Nah, ini webnya, tampilan webnya seperti ini. Nah, alurnya di Artboard itu sendiri sudah cukup terstruktur ya. Ada alurnya seperti yang bisa kita lihat ini saya ambil dari apa tugas video pertama, dari tugas yang pertama, aktivitas yang pertama, maaf, itu adalah intro to perspective. Bisa kita lihat ya, ada alurnya dari video intro, terus ada cara menggaris, cara membidang, lalu ada perspektif, nah, lalu dan seterusnya. Nah, terus ini ketika kalian sudah selesai menonton videonya, bisa kita lihat ya ada kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai user. Itu kita bisa diminta untuk menggambar. Kalau di sini contohnya menggambar pedang ya, tapi kan ini fungsinya sebagai latihan dari menggambar garis tadi. Nah, nah, lalu setelah ada kegiatan tersebut, lalu ada video feedback. Bisa kita lihat di sini ada videonya, lalu ada solusinya seperti itu. Lalu ada kelanjutannya yang tingkat kesulitannya akan meningkat. Bisa kita lihat ya ada gambar meja di sini, lalu peserta diminta untuk menyelesaikan gambar tersebut. Gitu. Lalu kalau sudah selesai, kita bisa dapat poin yang bisa membantu peserta untuk mendapatkan kesan reward ya. Dari teori behavioristik seperti itu bisa sangat membantu. Nah, pemanfaatan media digitalnya bisa kita lihat ya tadi ada menggunakan media video tutorial step by step untuk transfer keterampilan seni utama. Nah, lalu karya diunggah pada website untuk dievaluasi. Ada penggunaan chat juga melalui aplikasi Discord ya sebagai media interaksi antar anggota, antar murid dengan gurunya seperti itu. Nah, ini yang versi webnya ya, feedback versi webnya bisa kita lihat. Ini ada beberapa peserta yang memasukkan hasil gambar mereka, hasil latihan mereka ke web. Kemudian bisa kita lihat ada responnya. Nah, ada responnya dari pengguna lain atau dari gurunya bisa kita lihat seperti itu. Nah, lalu untuk perbandingannya, kira-kira apa sih benefit dari eh, praktek seperti ini, belajar komunitas virtual seperti ini? Yang pertama ada memiliki fleksibilitas, bisa kita bisa dapat timbal balik ya, kita bisa dapat pesan dan saran dari
teman-teman tidak hanya di Indonesia tapi bisa juga dari luar negeri yang mungkin yang memiliki wawasan yang lebih luas mengenai menggambar dan mungkin memiliki pengalaman yang lebih lama. Dan itu bisa dilakukan, eh, bisa kita terima kapan saja karena tidak tergantung dari satu waktu saja, dari waktu Indonesia saja karena mereka kan ada dari luar negeri juga. Nah, terus benefit yang lainnya adalah kita bisa belajar kapan saja. Jadi kalau misalkan kita lagi senggang atau lagi bosan nih belajar menggambar gitu. Terus misal kalau lagi kosong, daripada mengisi kekosongan dengan eh, menghabiskan waktu saja, mungkin bisa belajar melalui web ini. Nah, tapi ada negatifnya juga. Interaksi komunitasnya itu sangat linear ya. Jadi eh, benar-benar benar-benar peserta itu harus bisa mengikuti secara runtut gitu. Tapi dan tidak bisa mengikuti eh, jalan belajarnya peserta gitu dan tidak sedinamis kelas konvensional. Maksudnya adalah karena kelas konvensional yang seperti kita ketahui kan ada guru dan murid dan mereka itu bertemunya secara langsung begitu. Sementara kan kalau eh, komunitas virtual seperti ini kan tidak bertemu langsung ya. Jadi eh, pesan yang didapat bisa bisa saja tidak tidak se berkena itu, tidak sengena itu ke pesertanya begitu. Dan yaitu terus selanjutnya karena metodenya tidak luring, anggota bisa kehilangan minat belajar. Kalau kita bandingkan ya seperti kelas pada umumnya, itu kan kita bertemunya tidak hanya dengan guru tapi juga dengan teman-teman sebaya gitu, teman-teman yang seminat dan sekemam yang kemampuannya bisa dibilang setara lah. Nah, jadi kita tidak hanya interaksi pedagogis saja, tapi kita juga interaksi sosial juga gitu. Interaksi berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, terus mencari minat antar anggota seperti itu. Nah, mungkin bagi beberapa orang, kalau tidak ada eh, interaksi langsung itu kesannya jadi kayak kurang gitu. Tapi ada juga tidak menutup kemungkinan beberapa orang eh, juga menikmati interaksi yang virtual seperti itu. Karena kan kalau interaksi yang virtual mungkin kita lebih bebas saja gitu, tidak tidak apa, tidak terlalu terikat pada ilmu-ilmu ilmu-ilmu lokal seperti itu. Jadi kita bebas mau mungkin kalau berbicara mungkin bisa berbicara ke hal-hal yang lebih luas seperti itu. Itu bisa saja. Nah, untuk refleksi yang bisa saya sampaikan kepada komunitas virtual ini adalah mungkin tidak hanya fokusnya ke metode online. Jadi bisa mungkin bisa kalau kalau saya jadi eh, koordinator ya, mungkin kalau saya ikut mengkoordinasikan, saya juga ingin mengadakan event-event yang luring gitu untuk mempertemukan antar anggota yang seminat seperti itu. Lalu bisa menggunakan alur pembelajarannya yang dinamis dan variatif begitu. Jadi tidak tidak selinear itu, tidak serepetitif itu sehingga tidak menghilangkan kesan bosan seperti itu. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.